Halo, jumpa lagi dengan Buen. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Nah, apa yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi itu adalah benda yang berputar. Jadi, rotasi itu adalah benda berputar alias muter-muter. Oke. Nah, pada kali ini sebelumnya kalian harus mengetahui bahwa pada dinamika rotasi itu ada yang dinamakan dengan momen kelembaman. Nah, apa sih momen kelembaman itu? Oh, momen kelembaman adalah pintar, kemampuan untuk mempertahankan bentuknya agar tidak berubah. Gimana sih itu? Nah, oke, nanti kita satu-satu ulas ya. Jadi begini, pada benda yang berotasi dan bertranslasi, ingat ya, kalau kita membicarakan tentang benda yang berotasi, itu dia pastilah ada yang namanya saat dia berotasi itu dia juga melakukan translasi gitu. Jadi semua benda yang berotasi dan bertranslasi itu mempunyai momen kelembaman begitu. Nah, pada benda berotasi, jadi untuk benda yang berotasi ya, ini berotasi. Jadi kalau pada benda berotasi itu dinamakan momen inersia. Tapi kalau benda yang bertranslasi, benda yang bertranslasi itu dinamakan dengan apa? Massa. Nah, ini perbedaannya kalian harus tahu. Nah, lalu apa yang dinamakan dengan momen inersia itu? Jadi, momen inersia adalah momen inersia adalah ini jadi ya. Oke. Momen inersia adalah saya ketik di sini. I besar ya simbolnya sama dengan sigma. Ada nggak ini simbol sigma ya? Nggak ada. Sigma. Iya nggak ada. Oke, mr kuadrat. mr kuadrat. Oke, kita aja. Jadi ini sigma mr kuadrat. Kita beri kurung. Gitu. Kita beri warna merah. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan momen inersia. Kita kotai. Nah, sigma di sini nulisnya jangan begitu ya. Jadi kita seperti ini nulisnya. Sigma m r kuadrat. R-nya bisa R kecil, bisa R besar, boleh. Nah, yang penting kalian tahu ini. Jadi kalau misalnya ada soal itu menanyakan inersia, ya udah deh ini yang dalam pikiran kita nomor 1, oke? Inersia sama dengan sigma mr kuadrat. Oke, ini untuk benda yang berotasi. Ini untuk partikel. Nah, gitu. Misalnya seperti ini. Misalnya ada sebuah partikel. Ini misal ada sebuah partikel ini misalnya di sini dan di sini. Yang di sini misalnya ini M1, ini M2. Nah, ini adalah R2. Ini adalah R1. Ini R2. Nah, ini M1. Gini, oke. Ini partikelnya ini ya. Nah, saya beri warna merah partikelnya. Di sini.
Oke. Nah, ini diputar ke sini. Nah, dengan R sama dengan jarak, ini sama dengan suatu partikel dari sumbu rotasi. Nah, seperti itu. Jadi R itu jarak partikel dari sumbu rotasi. Sumbu rotasinya mana? Ya batang itu. Paham ya? Jadi yang diputar adalah batangnya gitu. Contoh, ini kalau kita masuk dalam perhitungan seperti ini. Seret. Ini diputar ke sana, di sini ada partikel, Ini misalnya partikel M1, ini M2. Nah, ini jaraknya, ini R1, ini R2. Lalu bagaimana mencari apanya? I-nya. Yang ditanya adalah I misalnya. Ini sumbu Y misalnya. Terhadap sumbu Y, diputar terhadap sumbu Y. Berapakah I-nya? Yang ada di dalam angan-anganmu pertama adalah I sama dengan sigma MR kuadrat. Oke deh. Kita asik-asikan. Kita tulis dulu ya. Sigma MR kuadrat. Oke, asik kan? Nah, sigma itu artinya jumlah dari beberapa partikel. Karena ini ada 2, ya udah nanti kita jumlahkan. Kita terus di sini lembar kosong. Nah, I, bentar. Ini M1, yang ini M2, R1, R2. Ini R ya, ini R1, 1. Jelek tulisannya ya. Oke, I sama dengan sigma dalam kurung MR kuadrat. Nah, sama dengan misalnya, ini tadi belum ya. Ini misalnya 1 kilo. Ini misalnya 2 meter. Yang ini R-nya ini adalah 1 meter. Yang M2-nya ini misalnya 2 kilo. Kita kerjakan yuk. M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat sama dengan M1-nya 1, R1-nya 2 kuadrat ditambah M2-nya 2 kali R2-nya 1 kuadrat. Oke. Berarti gampang kan? 2 kali 2 4. Sip. Tambah 2 kali 1 kuadrat 2. Jadi hasilnya adalah 6. Satuannya apa? M satuannya kilogram. R kuadrat satuannya M meter kuadrat. 6 kilogram meter kuadrat. Gampang bukan? Semoga bisa difahami. Oke, jadi kalau kamu mau mengerjakan momen inersia, kamu hanya ingat MR kuadrat. Oke deh. Lanjut ke contoh soalnya atau latihan soalnya ke next video berikutnya. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang momen gaya. Momen gaya dalam kurung tau. Nah, nulisnya tau kayak gitu. Apa sih momen gaya itu? Momen kejadian, gaya banyak gaya. Nah, jadi adalah penyebab benda berputar. Jadi momen gaya itu adalah yang menyebabkan benda berputar. Nah, ini ada batang. Saya punya batang gitu. Sebentar. Keren ya. Saya punya batang. Seret. Oke. Nah, kemudian saya beri gaya di sini.
Ini saya beri gaya di sini. Salah. Oke. Dengan sumbu putarnya di sini misalnya. Nah, ini sumbu putarnya. Oke, biru itu sumbu putarnya. Nah, kalau di sini saya beri gaya F, apa yang terjadi? Jadi gayanya kemana nih? Ke atas kan? Nah, berarti dia akan bergerak ke sana. Searah jarum jam atau tidak? Tidak. Berlawanan kan? Nah, ya. Dia bergerak. Ternyata F di sini bergerak. Kemudian saya punya gaya lagi. Misalnya gayanya saya beri di sini. Nah, jadi ini saya beri gaya di tengah. Apa yang terjadi? Dia akan ke arah sini, muter. Searah jarum jam atau enggak? Iya, searah. Kalau searah positif. Ini tadi karena dia berlawanan negatif, gitu ya. Nah, itu kesepakatan saja. Kemudian misalnya saya beri gaya tepat di sumbu. Nah, di sini nih. Saya geser. Oke. Tepat misalnya di sumbu putarnya. Nah, itu saya beri gaya F. Minta di F juga. Minta di F. Minta di F. Nah, kira-kira berputar tidak kalau dia tepat di sumbu putar? Tidak akan bergerak, ya kan? Karena dia tepat di sumbu putar. Kalau misalnya di sini F-nya. Nah, ini saya tarik ke sana. Kira-kira muter nggak? Tidak. Nah, jadi kalau dia ditarik ke arah sumbu X, ini kan sumbu X ini. Nah, dia tidak akan muter. Yang tepat pada sumbu putarnya tidak akan muter. Jadi untuk momen gaya ini kita harus melihat dari mana arah gayanya atau penyebab gayanya itu. Paham ya? Berarti yang namanya to atau momen gaya itu apa? Jadi to atau momen gaya sama dengan jarak kali F. Nah, jarak gaya dikalikan dengan F, di-cross dengan F gayanya. Nah, ini saya kotai. Saya kotai. Gitu. Nah, kenapa kok cross? Nah, karena arah R itu tegak lurus dengan F-nya. Tegak lurus itu ya, ini ya, bukan plus. Ini tegak lurus. Nah. Oke. Atau bila gayanya tidak tegak lurus gimana? Atau kita akan mempunyai dua rumusan. Nah, R cross F sin theta. Loh, kok bisa sin gimana itu? Kenapa kok sin? Bila gaya yang diberikan itu tidak tegak lurus terhadap R-nya atau bidang horizontal. Contohnya, misalnya ini next ke sebentar. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya batang. Nah, oke. Udah lurus belum?
Nah, punya batang. Kemudian ini ditarik dengan gaya F ke sana. Nah, ini misalnya gaya F. Ini adalah F-nya. Kemudian dia membentuk sudut theta. Sini. Nah, ini adalah sumbu putar. Dan ini adalah R. Nah, R-nya. Jarak gaya dengan sumbu putarnya. Maka kita akan menggunakan rumusan yang tadi. Tau sama dengan rumusan yang mana ini? Rumusan yang ini tadi. Nah, kita akan menggunakan rumusan yang ini. Tau sama dengan R F sin theta. Paham sampai sini? Oke anak-anak. Ingat ya, karena momen gaya itu termasuk besaran vektor, maka arahnya itu diperhatikan. Tadi positif jika bagaimana tadi? Iya, jarak titik ke searah jarum jam. Apanya? Muternya. Muternya apanya? Gayanya. Searah jarum jam. Negatif bila berlawanan jarum jam. Oke. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami? Oke. Next, untuk berikutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya example. Nah, sini ya. Pakai biru aja. Contoh soal. Misalnya nih, ada batang lagi itu. Nah, batang, kemudian saya beri gaya tepat di tengah. Ini saya beri gaya di situ. Sumbu putarnya dia di sini. Itu sumbu putarnya. Kemudian ini adalah F. Dan dia diberi F juga pada ujung. Nah, ini adalah F1 sama dengan 20 Newton. Kemudian ini F2 sama dengan 20 Newton juga. Nah, dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, terhadap garis horizontal. Jaraknya ini adalah 20 meter. Nah, jarak atau panjang batangnya 20 meter. Langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan apa? Iya, toh ganti warna ya. Jadi toh sama dengan sigma R kali F. Sama dengan, ada berapa gaya itu? 2 kan? F1 dan F2. Jadi R1 kali F1, karena dia tegak lurus maka tandanya gimana? Iya, tak ada sinnya ya, pakai itu. Nah, sekarang dia arahnya bagaimana? Dari F1 itu batangnya ditekan ke atas. Maka yang terjadi dia searah jarum jam atau berlawanan. Iya, pintar, berlawanan. Maka tandanya adalah negatif.
Kita tulis negatif di sini. Nah, begitu. Paham ya? Kemudian ditambah F2. Perhatikan F2-nya. R2 kali F2. Dia didorong dari atas. Karena membentuk sudut, maka ini adalah sin theta. Nah, tidak cukup. Sin theta ya. Ini maksudnya. Sebentar. Nah, ini ditambah R2 kali F2 sin theta. Nah, sama dengan, oh ya, ini tadi kan bendanya ini ditekan dari F2 ini ke arah pas tepat di tengah-tengah batang. Apa yang terjadi kira-kira? Dia arahnya ke arah jarum jam atau berlawanan? Iya, pinter. Berlawanan jarum jam, maka tandanya adalah positif. Oke, sudah positif itu ya. Nah, sekarang tinggal masukkan nilainya. R1-nya berapa? 20 minus ya ini. Dikali F1-nya 20. Ditambah R2-nya berapa? 20 juga. Sorry. R2 itu kan dia separohnya batang kan dia tepatnya. Benda yang gaya yang kedua itu kan tepat di tengah. Maka jaraknya dengan sumbu putar adalah separuh batang. Berarti berapa? Ya, pinter, 10. F2-nya 20. Sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Terus setengah. Sama dengan udah deh ini min 40 kita tambahkan dengan 20 dibagi 2, 10 kali 10 berapa? 100. Ya benar. Berarti berapa itu? 100. Nah, jadi sama dengan 40 ditambah 100. Berapa? Min 40 ditambah 100. Punya utang 40 ditambah 100. Pintar. 60. Satuannya Newton meter. Paham sampai sini anak-anak ya? Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan